Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Malam hari ini kita masih ada di bulan kemerdekaan, di tema kemerdekaan, dan kita bertemu kembali malam hari ini dengan beliau, Ibrahim Datuk Sultan Malaka, yang kita kenal dengan nama Tan Malaka. Dulu kita pernah membahas beliau, mungkin lebih fokus pada madilognya. Malam hari ini kita bahas di aspek gagasan beliau tentang merdeka 100%. Mungkin ada yang tanya, Pak, kok Tan Malaka sih, Pak, kok enggak tokoh yang lain? Ya kebetulan bulan ini siapnya itu aja ya. Dia tokoh yang lain insya Allah kapan-kapan. Dulu tentang merdeka kan kita sudah pernah membahas beberapa tokoh, termasuk dari Pak Karno juga sudah pernah tentang apa itu merdeka. Ya nanti pelan-pelan lah, wong yo ngajinya kan kita istiqomah terus. Silahkan saja teman-teman kalau ada yang request tema, tapi dituruti atau tidak, ya nunggu isyarat dari yang di atas. Baik, bismillah, yuk kita mulai belajar tentang bagaimana sih merdeka 100% menurut Tan Malaka, yang membuat beliau kemudian tidak sehaluan dengan beberapa tokoh yang lain yang punya strategi berbeda untuk kemerdekaan. Oke, bismillah, kita mulai. Ini sebelum masuk ke pikirannya ya, kita bolak-balik membahas tentang kebebasan dan kemerdekaan. Apalagi teman-teman ini yang muda-muda itu kan senang sekali kalau mendengar kata-kata bebas, merdeka. Kuncinya kemerdekaan itu sebenarnya ada di jiwa kita yang merdeka. Kalau jiwa kita tidak merdeka, situasi merdeka seperti apapun tidak akan efektif. Sekarang bahkan di dunia pendidikan sedang dicanangkan merdeka belajar. Oh, itu kalau tidak ada jiwa merdeka di balik kemerdekaan belajar itu ya jatuhnya nanti sama saja. Kalau jiwamu bukan jiwa merdeka, begitu kamu saya merdekakan, yang terjadi dua. Yang pertama kamu bingung, yang kedua kamu tanya saya, lah terus saya harus ngapain, Pak? Kenapa? Jiwamu belum merdeka. Jiwa yang merdeka itu isinya 4 ini cirinya. Yang pertama, self-awareness. Jiwa yang merdeka itu sadar tentang dirinya. Aku itu siapa? Ciriku bagaimana? Kesukaan, ketidaksukaanku apa? Bakatku apa? Aku tidak mampu apa? Itu kamu ngerti benar tentang dirimu. Aku ini ya mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti aku dituntut ini itu, tidak boleh ini itu. Aku ini orang Indonesia, berarti aku hendaknya melakukan ini, jangan melakukan itu. Aku ini seorang Muslim, berarti aku harus melakukan ini, tidak melakukan itu. Itu namanya self-awareness. Jadi sadar diri, tahu diri. Ini sering saya jelaskan ya, istilah tahu diri ini di banyak momen. Ayo kita kenali diri kita, siapa aku baik dalam skala subjektif maupun skala objektif, bahkan dalam skala universal.
Ya tidak mungkin kita merdeka kalau kita tidak tahu siapa kita. Orang bisa merdeka itu kan dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan dirinya. Baik, yang pertama ya, jadi belajar itu penting. Khususnya belajar mengenali diri kita. Makanya minggu lalu kita belajar tentang Erich Fromm, tentang bagaimana sih banyak orang kok tidak sadar kebebasannya, malah lari dari kebebasannya. Karena dia tidak kenal dirinya, sehingga tergantung pada orang lain. Yang kedua, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang self-respect. Jiwa yang menghargai dirinya, menerima dirinya, meskipun dia tahu ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Ini namanya self-respect. Jadi yang tadi kalian pelajari, siapa aku, ciriku bagaimana, yang harus aku lakukan apa, yang jangan aku lakukan apa, itu terus kita hargai. Ya banyak kan hari ini orang yang tidak menghargai dirinya, tidak menghargai lingkungannya, tidak menghargai rumahnya, tidak menghargai bangsanya, tidak menghargai negaranya. Akan berat. Kenapa? Karena kalau minggu lalu ada istilah kita itu memerlukan keberakaran. Kita itu bisa berakar kalau kita self-respect, kita menghargai keberadaan kita, tempat di mana kita berada, situasi di mana kita hidup. Nah, sekarang mulai banyak narasi-narasi yang menurut saya nadanya pesimis. Nadanya mungkin karena kekecewaan, nadanya tidak percaya diri, merasa bahwa salah saya hidup di Indonesia ini, salah saya itu banyak begitu. Dasar warga Konoha, warga Wakanda, itu kan kamu. Jadi iya ada banyak masalah di kita, ada banyak problem. Tapi tidak berarti kemudian kita tidak respect pada diri kita sendiri, juga lingkungan dan akar kita. Yaitu jadi amanat tugas kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Jadi itu yang kedua ya, hargai dirimu. Orang merdeka itu ya dia akan menikmati keberadaan dirinya. Yang ketiga, self-reliance. Self-reliance itu mandiri. Dia bisa bersandar pada dirinya sendiri. Percuma kalian teriak-teriak merdeka-merdeka, tapi kalian punya banyak ketergantungan pada yang lain. Jadi mandirilah. Jadilah kalian, ya kalau memang ada urusan ketergantungan, kalian yang digantungilah. Jangan kalian yang gantung. Mandirilah, selesaikan masalahmu, selesaikan problemmu. Kamu bisa mengatasi segala yang harus kalian selesaikan sendiri. Semakin kamu mandiri, semakin kamu bisa merdeka. Tapi kalau jiwamu, jiwa ingin dilayani, jiwa ingin diberi, jiwa ingin diatur, ya berarti kalian tidak mandiri. Mandirilah. Itu cirinya merdeka. Dan yang terakhir tentu saja self-confidence. Percaya diri bahwa saya mampu, saya bisa. Mungkin perlu ikhtiar ini, usaha itu, upaya ini itu, sehingga saya bisa mandiri. Tapi pasti saya bisa kok. Begitu kamu pesimis, merasa tidak bisa, 3 yang awal itu tidak ada gunanya. Begitu kamu minder, ya tidak ada gunanya bahwa kamu hebat, tidak ada gunanya bahwa kamu menghargai dirimu, tidak ada gunanya segala kesadaranmu tadi. Wong 3 yang atas itu kan jadi bekalmu untuk mengupgrade hidup. Jadi ini kunci ya. Kita perlu jiwa yang merdeka. Mumpung ini bulan kemerdekaan.
Ayo kamu cek dirimu ada di level mana. Sejauh mana kamu sadar diri, tahu diri. Sejauh mana kamu menghargai, menghormati dirimu. Sejauh mana engkau bisa mandiri dan sejauh mana engkau percaya pada dirimu. Ini menentukan kemerdekaan.